Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan. Tema minggu ini yaitu berbuah dan berhasil, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Namun mari bersama-sama kita membaca ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan dengan Pendeta Markus Hariman Wangsa. Mari jemaat IBC, kita siapkan diri kita karena tim worship sudah siap untuk melayani Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga IBC. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Kita berharap kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Walaupun meski kita di rumah dengan mungkin ada yang dalam keadaan jasmani yang kurang baik, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita hari ini untuk bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bahkan kita mau bernyanyi dan muji Tuhan. Amin. Yes. Siapa yang siap diberkati dan muji Tuhan katakan haleluya. Yes. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Denganmu Tuhan. Dengan sukacita, mari ajak anggota keluarga kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan
kita ke dalam kemuliaan-Nya. Bahkan sebelum dunia dibentuk ya, kita ada di dalam rencana Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bersyukur bahwa Allah sendiri yang memilih kita. Allah sendiri yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Oh, haleluya. Kami memuliakan Kau Tuhan, karena Kau memilih kami Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku Tuhan, sebelum dunia dibentuk.
keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersepakat saat ini. Kami mau bersepakat pagi ini untuk keselamatan bangsa kami. Oh terima kasih Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan pemimpin bangsa kami ke tangan kuasa-Mu. Biarlah roh hikmat yang dari Allah membuat mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik atas negeri ini. Dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu bangsa kami mendengar Injil. Kami rindu banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang diselamatkan Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin membawa bangsa Indonesia yang sedang mengalami berbagai masalah Tuhan. Yang terutama Tuhan untuk COVID yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mari Tuhan campur tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Setiap orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian COVID ini, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan sungguh berdampak Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi, kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan kekuatan kami. Kami berdoa. Haleluya. Kami mau dibentuk Tuhan. Setiap kehidupan kami, setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan. Melewati kesukaan, melewati duka ya Tuhan Yesus. Melalui setiap tantangan, melalui setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Kami mau dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, jamikan hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. katakanku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu.
saja Tuhan, tapi saat kami melakukan kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan saat ini kami mau dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di hari Sabat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Dan ayat ini sudah terkenal di mana Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bahkan ada lagunya yang sangat bagus dan anak-anak termasuk orang tua pun suka menyanyikan itu. Dari ayat itu saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini adalah hidup yang berbuah dan berhasil. Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita belajar Perjanjian Lama, umat Allah selalu digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Seperti Yesaya pasal yang kelima umpamanya. Contohnya, bahwa kebun anggur menggambarkan Israel yang diusahakan oleh Allah menjadi kebun anggur yang baik. Walaupun akhirnya hasilnya justru bukan anggur yang manis, tapi anggur yang asam. Tetapi di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Artinya, di dalam perjanjian baru, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ranting pada pokok anggur, artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya saya dan saudara sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu berbuah banyak. Seperti dikatakan ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Memang ini juga budaya di sana, orang-orang yang menanam anggur seperti itu. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan yang berbuah dibersihkan. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ranting yang berbuah anggur itu? Apa yang dimaksudkan buah oleh Tuhan Yesus Kristus yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Kalau kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bahwa buah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hidup dan kehidupan saya dan saudara. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi buah yang tetap artinya jiwa yang diselamatkan. Itu sebabnya saya sering katakan, apapun yang kita lakukan, kita perbuat, tujuan kita bagaimana kita dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka sering saya katakan, apapun makan kita, jangan kalah dengan teh botol sosro. Ya.
Teh Botol Sosro punya statement yang luar biasa. Apapun makannya, minumlah teh botol sosro. Apapun yang kita perbuat melalui waktu, tenaga, pikiran, sampai keuangan kita, tetap harus bagaimana menghasilkan buah yang tetap itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut, saudara. Saudara pasti berbuah. Pasti berbuah, saudara. Bagi yang sudah punya anak saudara, jikalau anak saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu buah Anda. Walaupun mungkin bertobatnya di sekolah Kristen, bertobatnya di sekolah minggu, bertobatnya di retreat dan sebagainya, tapi karena Anda yang menggiring dari kecil anak-anak Anda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kristen, itu bagian buah saudara. Apalagi kalau saudara sebagai keluarga yang baik, yang semua baik, yang keluarga yang rajin, ada ibadah dalam keluarga, family altar, atau ada misbah keluarga yang bagus, yang membuat anaknya bertobat dan mengaku Yesus Tuhan di depan bapak ibunya. Wow, itu lebih luar biasa. Tapi juga saudara bisa berbuah karena saudara mungkin membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa berbuah karena Anda suka mendoakan banyak orang supaya percaya Yesus. Mungkin sudah mendata banyak orang, Anda doakan yang belum percaya menjadi percaya. Dan di antara mereka yang Anda doakan ada yang percaya. Mungkin Anda tidak tahu mereka percaya atau tidak, tapi Tuhan tahu bahwa itu bagian dari buah Anda. Anda juga bisa berbuah melalui pelayan bersama, seperti saudara bisa menyebarkan ibadah-ibadah kita. Karena Anda merasa diberkati melalui ibadah itu dan Anda ingin membagikan kepada orang lain. Juga termasuk renungan embun surgawi. Sehingga ada kemungkinan besar mereka-mereka yang mendapat Anda berikan renungan embun surgawi, Anda berikan khotbah-khotbah atau ibadah-ibadah kita, sekolah minggu kita. Kemudian ada yang belum percaya menjadi percaya, itu menjadi buah saya dan saudara. Dan jangan takut, saudara. Kita punya misi mengutus utusan Injil. Itu saya punya tujuan supaya sungguh saya dan saudara semakin berbuah banyak. Memang dengan mengutus utusan Injil berarti juga harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Tujuan saya terus berdoa juga bagaimana saya dan saudara diberkati oleh Tuhan dari segi keuangan supaya persembahan perpuluhan kita juga meningkat. Saya berdoa, saudara, kalau persembahan perpuluhan kita sudah mencapai 50 juta, kita harus menambah lagi 2 utusan Injil. Paling tidak 2 utusan Injil itu 5 juta. Nah, melalui utusan Injil itu ya, satu orang mungkin bisa memenangkan berapa orang, itu termasuk buah kita. Seperti kita juga sekarang ambil bagian di Pekanbaru, sudah ada 60-an jiwa yang beribadah di sana. Belum termasuk anak-anak sekolah minggu. Di Nias, kita ambil bagian, walaupun kecil sudah ambil bagian di sana. Baik itu di Gunung Sitoli, di Lahewa, Namohalu, bahkan juga saya melayani di gereja-gereja lain di sana. Dan minggu kemarin, Pendeta Edi Eli membaptiskan 8 di Lahewa. Dan mungkin sebentar lagi akan membaptiskan lagi di Namohalu. Dan kemudian dia memberitahu saya, boleh enggak saya membuka satu tempat lagi? Boleh. Tapi bagaimana Pak kalau saya membuka lalu enggak jadi? Enggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Wah, saudara, itu bagian kita berbuah di sana. Juga di Semarang kita juga ambil bagian. Jadi saya percaya, saya dan saudara pasti berbuah. Dan kita akan semakin berbuah yang lebat ketika saya dan saudara tinggal
di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberikan resep supaya kita berbuah, yaitu supaya kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita lihat ayat yang ke-4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama kali merupakan satu himbauan. Tinggallah di dalam aku, ya, dan aku di dalam kamu. Yang kedua, barang siapa, ini sudah undangan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar Yesus tidak dapat berbuah. Apa artinya? Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Apa artinya tinggal di dalam Kristus dan kita dan Kristus tinggal di dalam kita? Apa artinya, saudara? Yang pertama, artinya kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam hidup kita adalah kita betul-betul lahir baru. Karena ketika kita percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya Yesus, maka Yesus akan masuk dalam kehidupan kita. Kita akan hidup bersama dengan Yesus, Yesus bersama dengan kita. Lahir baru. Yang kemudian memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, artinya di dalam segala keadaan kita tetap dalam Kristus. Dalam keadaan susah, senang, penuh kesulitan, penuh tantangan, tetap di dalam Kristus. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang kedua bahwa yang berbuah itu dibersihkan. Ketika dibersihkan itu sesungguhnya itu suatu tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya iman kita semakin murni. Semakin murni bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Memang itu dibuktikan ketika kita ada dalam kesulitan, ketika dalam kesusahan. Apakah kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Di situ letak ujiannya. Maka dikatakan oleh Rasul Petrus, supaya kamu menjadi emas yang murni, seperti emas yang murni. Kemudian arti yang ketiga, orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, artinya bahwa memiliki hubungan dengan Kristus yang intim, yang akrab. Orang yang memiliki hubungan yang intim dan akrab dengan Kristus adalah orang yang selalu menghubungkan hidup ini dengan Kristus. Mengapa? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas daripada rencana Kristus atau kehendak Kristus, maka selalu menghubungkan hidup dengan Kristus dan sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan seperti ini, mengapa seperti itu, dan seterusnya. Ada bertanya-tanya untuk menemukan kehendaknya Tuhan. Memiliki hubungan yang intim. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan juga berarti suka berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merefleksikan firman Tuhan, dan juga memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi doa, pujian, firman, dan ucapan syukur yang terus-menerus terjadi, dilakukan oleh orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam orang itu. Kalau saya dan saudara tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, saya
harus terus-menerus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang intim. Dengan cara menghubungkan hidup kita dengan Kristus selalu ada hubungannya, dan melalui doa, pujian, firman, doa, dan ucapan syukur. Saudara, Spurgeon mengatakan banyak orang Kristen yang mengaku Kristen hidup tanpa Kristus, karena tidak pernah menghubungkan dirinya dengan Kristus, karena tidak pernah komunikasi dengan Kristus. Komunikasinya kalau menghadapi tantangan saja ingat Kristus, setelah selesai lupa lagi. Dan Spurgeon dan teman-teman yang lain, para teolog-teolog mengatakan itulah Kristen KTP, Kristen tanpa Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara sungguh tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, pasti berbuah banyak. Dan bahkan disebutnya menjadi berhasil. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan, bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan doa yang dijawab oleh Tuhan itu pasti bukan sembarangan doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan. Doa yang sesuai dengan firman Tuhan, doa yang sesuai dengan janji Tuhan, dan tujuannya pasti supaya Tuhan dipermuliakan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Tuhan menjawab, Yesus menjawab doa-doa kita sehingga Bapa dipermuliakan. Mengapa Bapa dipermuliakan? Dikatakan ayat selanjutnya, yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak, saudara, Bapa di surga dipermuliakan. Jadi kita pasti berhasil, saudara. Berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, itu membuat hidupnya ada damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya dalam segala keadaan, dan berdampak kepada orang lain, yaitu menghasilkan buah yang dirasakan oleh orang lain, yaitu orang lain itu kemudian bertobat, percaya Yesus, merasakan buah hidup dan pelayanan saudara melalui waktu, tenaga, pikiran, pastilah juga dengan keuangan saya dan saudara. Dan itu merupakan bukti, saudara, bahwa saya dan saudara adalah murid-murid Yesus. Apakah saya dan saudara murid-murid Yesus? Sehingga saya dan saudara betul-betul tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam hidup kita, sehingga kita berbuah banyak, yaitu banyak jiwa yang diselamatkan melalui hidup kita secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu melalui waktu, tenaga, pikiran, sampai harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ketika kita berbuah banyak, Bapa di surga dimuliakannya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan hidup dan berkuasa. Sungguh ya Tuhan, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan juga setiap kehidupan orang yang mendengar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa syafaat dan juga doa berkat. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Engkau sudah mimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan saatnya kami berdoa supaya sungguh-sungguh Engkau terus melindungi kami dari bahaya COVID-19 ini. Dan Engkau segera menyembuhkan mereka yang kena pandemi COVID-19 ini. Dan juga Engkau menghiburkan saudara-saudara kami, di mana Tuhan izinkan keluarganya harus meninggal karena COVID ini. Kami juga berdoa supaya tenaga-tenaga ahli segera bisa menemukan obat dan juga segera dapat menemukan
penawarnya, yaitu vaksin. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa, Tuhan sungguh-sungguh memberi hikmat setiap anak-anak-Mu untuk dapat berkreatif dalam hidup, dalam pelayanan, dan dalam usaha, dalam pekerjaan, sehingga sungguh oleh karena hikmat Allah, berkat Allah justru semakin melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dapat mengabdi persembahan perpuluhan yang semakin besar untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pos-pos kami Tuhan yang ada di Nias, baik itu di Gunung Sitoli yang perlu hamba Tuhan, di Lahewa perlu dengan pendeta Edi Eli bersama Namo Halu, tapi Namo Halu juga perlu hamba Tuhan. Kami juga berdoa untuk Botolaka supaya juga segera ada hamba Tuhan, dan juga kami berdoa atas pelayanan teman-teman kami di sana, seperti pelayanan pendeta di sana, Pak Arman, Pak Yaaro, dan sebagainya. Tuhan berkenan memberkatinya. Kami juga berdoa supaya Gereja Baptis Villa Siberi segera mendapat hamba Tuhan, dan yang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau pakai untuk membuat gereja itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Demikian juga Engkau terus menumbuhkan jemaat ini Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa menumbuhkan iman anak-anak-Mu dan berkuasa menambahkan bilangan orang yang bertobat dan beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami, dan tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, seperti Pak Cucun, juga Pak Dudi, juga Pak Anton, dan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan tidak lupa kami juga berdoa Mama Pak Chandra, supaya Tuhan berikan kekuatan tersendiri. Dan biarlah damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan cara mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp group IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Diharapkan para orang tua dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang terakhir, yang keempat, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau bisa melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.